kita menyembunyikan dosa kita, akibatnya Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kita. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera. Kita masih membahas mengenai gereja dan masalah munafik. Munafik menurut Tuhan Yesus adalah keadaan di mana yang kelihatan, yang di luar tidak sama dengan yang di dalam. Kelihatannya kita bersih, putih, tapi dalamnya penuh kotoran. Kita kelihatan tidak takut, tapi sebenarnya takut. Kita kelihatan seperti pahlawan, tapi dalamnya sebagai pecundang. Kalau kita munafik, Tuhan berkata kita pasti celaka, karena Tuhan tidak bisa mengampuni dosa atau kotoran atau kelemahan kita yang tersembunyi dan tidak diakui. Sebagaimana Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Akibatnya Adam dan Hawa akhirnya harus dikeluarkan dari Taman Eden. Padahal hanya dengan mengakui dosa dan kelemahan, Tuhan baru bisa mengampuni dan memulihkan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca Mazmur 103. Saya akan bacakan ayat 1-3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dalam hal ini iniquities, dosa, kejahatan, dan yang kedua yang menyembuhkan sakitmu. Jadi Tuhan di Mazmur 103 berkata, Dia mengampuni dosa-dosa kita, baru kemudian melakukan hal-hal yang lain, termasuk menyembuhkan sakit penyakit. 2 Tawarik 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kembali lagi, mengampuni dosa baru memulihkan negeri. Di Markus 2 ayat 1 dan 12 ada kisah di mana seorang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang temannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi masalahnya adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada penuh dengan orang, sehingga akibatnya mereka naik ke atas genteng, membuka atap, kemudian menurunkan orang yang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan setelah itu baru Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu. Jelas prioritas Tuhan adalah mengampuni kita sebelum memulihkan kehidupan kita. Masalahnya bagi kita, kalau kita munafik, kita tidak bisa mengakui dosa kita. Kita menyembunyikan dosa kita. Akibatnya Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kita, dan akibatnya lagi Tuhan tidak bisa menyembuhkan sakit kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh pulih. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih, Tuhan mau menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Tapi prioritas Tuhan adalah bukan kesembuhan dari sakit penyakit, dari ekonomi, tetapi prioritas Tuhan adalah mengampuni dosa kita. Gereja tidak hanya harus menerima orang-orang berdosa, tetapi sebagai hospital, sebagai rumah sakit, gereja perlu memulihkan orang-orang berdosa, orang-orang yang sakit. Caranya bagaimana? Gereja harus bisa menjadi tempat untuk mengakomodasi pemulihan jemaat. Artinya, gereja harus bisa mengakomodasi jemaat untuk berani mengaku dosa. Saudaraku, sekali lagi, prioritas Tuhan adalah pengampunan. Setelah itu baru bisa terjadi pemulihan. Pengampunan hanya bisa terjadi kalau ada yang berani mengakui dosanya. Gereja harus menjadi hospital, tempat orang menyembuhkan orang sakit. Bagaimana cara menyembuhkan orang sakit, orang-orang berdosa ini? Yaitu dengan cara membuat mereka berani mengaku dosa di depan Tuhan. Bagaimana cara mengaku dosa? Ayub 27 ayat 2-5 berkata demikian. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Ayub berkata, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ini Ayub, saudara. Dia menderita, kehilangan semuanya, termasuk kesehatannya. Tetapi Ayub menyelidiki dirinya dan berkata, dia memperhatikan perkataannya, dan dia berkata, sampai binasa aku
aku tidak berdosa, aku tidak bersalah. Wow, Ayub tidak mudah untuk minta ampun atau bertobat. Bahkan sampai akhir kitab Ayub tidak ada kata, ampunilah aku ya Tuhan, aku telah berdosa. Ayub cuma berkata, aku menyesal dan aku mencabut perkataanku. Ayub tidak bersembarangan berkata, Tuhan ampunilah aku. Kita, khususnya pengalaman saya pribadi, tiap malam saya sering berdoa begini, Tuhan ampunilah segala kesalahanku, baik apa yang ada di pikiran, apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat. Tuhan, Kau yang tahu, ampuni dosa-dosaku. Seolah-olah Tuhanlah, kita nggak perlu tahu dosa kita apa, tapi kita minta Tuhan yang mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Itu doa yang malas, saudara. Doa yang malas. Ayub mengajar kepada kita, jangan mudah minta ampun, jangan sembarangan minta ampun. Selidiki dulu dosa kita apa. Saya punya anak kecil, kalau anak ini bersalah dan kemudian dia misalnya berkata-kata jahat, kurang ajar terhadap mbaknya, dan sebagai orang tua yang baik kita perlu menghukum, mendidik anak ini. Kalau anak ini minta ampun, udahlah bebaskan aku dari hukuman ini, aku minta ampun. Kemudian dia berkata, papa yang tahu apa kesalahanku, tapi aku minta ampun. Dia nggak perlu, apakah saya akan melepaskan dia dari hukuman? Tidak, bukan. Saya harus memastikan dia tahu dosanya apa. Kenapa? Karena kalau dia tidak tahu dosanya, dia tidak mungkin bisa bertobat. Demikian juga kita. Jangan malas, saudara. Jangan mudah minta ampun kepada Tuhan. Kita perlu menyelidiki hati kita. Kalau kita belum tahu dosa kita bisa bertanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengertian dosa kita itu yang mana. Kemudian kita minta ampun secara spesifik. Sekali lagi, prioritas Tuhan adalah mengampuni dosa, kemudian memulihkan dan menyembuhkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, yuk kita jadikan gereja kita menjadi wadah untuk jemaat bisa berani mengaku dosa, confess dosa mereka, supaya mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu tanpa pengampunan tidak mungkin ada pemulihan. Kami tahu tanpa pengampunan kita tidak mungkin sembuh dari sakit penyakit. Tapi kami juga tahu tanpa kita berani mengakui dosa kami, tidak ada pengakuan, tidak ada pengampunan. Oleh karena itu mampukan kami bagi gerejamu sebagai anak-anakmu menjadi wadah untuk pemulihan dengan menjadikan tempat di mana jemaatmu boleh dan berani mengaku dosa di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.